Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan update dari aplikasi Presensi berbasis GPS, foto selfie, dan face recognition ya, menggunakan framework Laravel. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mengupdate fitur baru ya. Sebelumnya di sini dan beberapa perbaikan ya. Nah, di sini kita akan menambahkan laporan per karyawan ya. Nah, sebelumnya kan di laporan itu cuman ada berdasarkan semua cabang atau berdasarkan cabang ya, kemudian berdasarkan departemen. Nah, departemen juga ini kita akan perbaiki ya. Nah, di sini kan belum muncul datanya ya, departemennya. Harusnya muncul sesuai dengan data departemen yang ada di sini. Oke. Oke, kita perbaiki itu dulu saja ya. Kita masuk ke laporan presensi ya di sini. Nah, berarti kita masuk ke di sini ya ada controller laporan ya, controller laporan ya. Nah, di sini ada atau laporan controller gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan query untuk menampilkan data cabang data departemennya ya. Nah, misalnya di sini variable departemen misalnya ya sama dengan departemen. Nah, gini aja ya, departemen. Nah, jangan lupa diimport dulu modelnya departemen. Nah, kita orderkan berdasarkan departemen. Kemudian kita kirimkan datanya ke sini ya. Kita parsing datanya ke view. Kayak kita buka untuk file presensi.blade.php-nya yang ada di dalam folder laporan ya. Nah, di sini kita apa ya? Nah, di sini saya akan memakai ini ya, memakai kode YAM. Jadi dia otomatis nih ada kode. Jadi kita tinggal tab aja ya. Jadi lebih cepat ya. Nah, ini kita tinggal for each aja ya, atau kita looping datanya yang ada di variable department. Kemudian kita tampilkan ke dalam option di sini ya. Nah, untuk value-nya itu kode departemen dan untuk yang ditampilkan yaitu adalah nama departemen. Di sini kita kasih function text uppercase untuk membuat teksnya itu menjadi huruf kapital semua. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, harusnya di sini udah ada ya, accounting. Kemudian di sini ada information teknologi. Untuk nama departemennya sudah muncul semuanya ya. Oke, kemudian nah di sini supaya kita bisa filter ya, kita bisa search segini ada formnya ya. Kita tambahkan select to. Nah, kita copy paste, kita kasih ID dulu di sini. Kayak di sini udah ya, kode dev presensi ID-nya. Nah, di sini kita copy paste saja yang di sini ya, yang select to kode cabang kita copy, kita paste di sini, kita rubah menjadi select to kode dev presensi ya. Nah, kemudian kita tinggal oh ya, kita kasih kelas ya. Di sininya kita kasih kelas, jangan lupa. Oh, udah ya, di sini udah kita kasih kelas select to kode dev presensi, kita copy aja biar sama. Nah, di sini ya. Oke. Nah, oke. Kita ganti semuanya yang ada di sini ya menjadi select to kode dev presensi. Oke, di sini juga kita untuk placeholdernya kita rubah menjadi semua departemen ya. Kita coba refresh, harusnya ini sudah sama ya di stylenya dengan yang semua cabang harusnya ya. Oke, di sini agak loading sedikit ya. Untuk internetnya mungkin agak lama ya. Oke, ini agak ada gangguan di internetnya sebentar. Oke, udah ya. Tapi di sini error ya. Error, kita cek dulu errornya ada apa. Select to kode presensi already exist already katanya. Oh ya, kenapa yang ini juga dirubah ya? Harusnya kan ini tetap select to kode cabang maksudnya ya. Kode cabang. Nah, seperti ini harusnya ya. Yang ini kode cabang, yang ini harusnya tetap kode presensi. Nah, saya salah mengedit ya, maaf. Oke, di sininya semua cabang harusnya ya. Nah, ini yang ini semua departemen. Oke, harusnya udah oke. Kita coba refresh. Nah, sip, udah oke ya. Sekarang ini bisa difilter atau bisa di search ya untuk kalau misalnya departemennya banyak kan kita kan kalau di scroll ke bawah kan agak lama ya. Jadi kita tambahkan form pencariannya di dalam select optionnya menggunakan select to. Oke. Sudah ya di sini. Nah, sekarang kita akan apa? Kita akan menambahkan di sini option untuk memilih karyawan ya.
memilih karyawan. Jadi nanti kita bisa membuat laporan per karyawan atau misalnya secara all cabang ya, atau misalnya cabang tertentu gitu ya, atau misalnya berdasarkan departemen seperti itu ya. Jadi dinamis gitu ya laporannya. Oke, kita tambahkan di sini di bawah. Oke, nah di sini ya kita tambahkan di bawahnya, kita kasih misalnya nick ya, karena primary key-nya untuk karyawan itu nick. Kemudian di sini kita rubah menjadi nick presensi aja ID-nya. Kemudian di sini kita kasih select to nick presensi. Oke, di sininya semua karyawan. Nah, kita tinggal, nah, enggak ya. Jadi nanti si karyawan ini ya akan muncul berdasarkan cabang yang dipilih gitu ya. Nah, berdasarkan cabang yang dipilih. Jadi misalnya nanti kita pilih Bogor, nanti nasi karyawan itu muncul yang karyawan Bogor aja nih yang munculnya di situ ya. Tapi kalau misalnya di sininya kita pilih semua cabang kan otomatis akan tampil semua data presensi dari seluruh karyawan gitu ya. Cuman kalau misalnya kita pilih cabang, nanti kita akan ada opsi lagi untuk memilih per karyawannya gitu ya. Seperti itu. Oke, kita sekarang tambahkan ini ya di sini. Jadi kalau misalnya si cabang ini dipilih, ya dia akan ngeload data karyawan yang nantinya akan di-load di si nick presensi ini ya. Oke. Berarti di sini kita bikin sebuah event ya. Tadi kan eventnya itu apa? Kode cabang ya, kode cabang presensi kalau diklik gitu ya. Jadi kita bikinnya seperti ini. Eh, kita select dulu apa si ID-nya atau elemennya ya. Nah, elemennya itu kan dia ini ya, ID-nya itu kode depresensi. Jadi kalau si ID kode depresensi itu dipilih, kode cabang ya, maksudnya kode cabang presensi. Kalau kode cabang presensi itu dipilih atau diganti, maka dia akan menampilkan data sesuai atau data karyawan sesuai dengan cabang yang dipilihnya. Oke, berarti kita untuk pilih ID kita gunakan tanda crash seperti ini atau tanda pagar. Kemudian kita pilih ID-nya. Nama ID-nya itu tadi kan kode cabang presensi ya. Nah, kita kasih event change. Jadi event change itu kalau misalnya si optionnya itu dirubah. Oke. Nah, kemudian di sini kita ambil ininya, value yang dipilihnya ya. Ya, jadi kita bikin variabel namanya kode cabang. Kode cabang ini diambil dari value yang terpilih gitu ya, atau option yang terpilih. Kemudian, nah ini jangan ya, bukan ini nggak perlu, ya. Oke, kita butuh cuman value kode cabangnya. Kemudian kita gunakan ajak di sini, ajak ya. Oke, kemudian tipenya kita pilih post aja ya, atau get bisa ya. Tipenya get mungkin. Nah, tipenya get. Nah, URL-nya itu ke sini aja. URL itu ke nantinya ke karyawan coba ya. Bentar. Root ya, pakai root karyawan dot get karyawan gitu ya. Kemudian dia ngirim data kode cabang ya, datanya ini yang data dikirimnya itu kode cabang ya, dimasukkan ke dalam parameter kode cabang. Kemudian catch-nya kita kasih false. Nah, di sini kalau misalnya berhasil ya, data yang kita inginkan itu tidak error misalnya ya. Kemudian kita dapat datanya. Nah, maka di sini kita bikin metode sukses ya. Jadi kalau misalnya berhasil datanya diambil gitu ya, maka nah kita tampilkan ke si nick presensi ini ya. Kita akan tampilkan ke yang option ini nih, yang option karyawan ya ini ya, yang dengan ID di sini ID-nya itu nick presensi. Jadi kita akan masukin datanya ke nick presensi gitu ya. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita tinggal bikin bikin rootnya ya. Kita bikin rootnya, kita buka web. Nah, di sini. Kemudian, nah kita masukin aja di karyawan controller ya. Nah, ke grup karyawan controller di sini kita simpan paling bawah mungkin ya.
Nah, kita kasih root get karyawan misalnya, karyawan get karyawan. Oke, di sini mungkin udah ada belum ya? Oke, belum ya. Jadi kita bisa gunakan ini, nama rootnya itu adalah get karyawan. Oke. Oke, setelah itu kita tinggal bikin di karyawan controller ya, karyawan controller. Coba kita bikin metode namanya di sini public function get karyawan ya. Nah, kemudian dia akan menerima request ya, data get yang tadi dikirim dari Ajax gitu ya, berupa kode cabang. Kemudian ditangkap nilainya di sini gitu ya. Kode cabang, request kode cabang, kemudian nah di sini kita bikin query karyawan ya. Bikin query karyawan. Nah, kita akan filter ya dari data karyawan yang kode cabang itu sesuai dengan request kode cabang yang dikirimkan ya. Nah, untuk returnnya mungkin kita langsung aja bikin HTML di sini ya. Jadi, nah seperti ini. HTML option pilih karyawan di sininya ya. Kemudian sebentar. Atau di sininya semua karyawan ya. Nanti kan pilihannya itu mau ditampilkan semua karyawannya atau pilih karyawan gitu ya. Kemudian di sini kita tampilkan juga atau misalnya langsung aja deh ya. Langsung aja di sini kita return ya, return response JSON. Nah, JSON kita ubah ke dalam bentuk JSON ya untuk data karyawan ya. Kita coba tes dulu deh, kita coba tes dulu ya. Kita coba tes dulu, kita coba inspect. Oke, kita coba inspect, kita coba lihat di bagian network, kemudian kita sebentar, ini masih loading ya. Ini internetnya mungkin sedang gangguan, jadi agak lama loadingnya. Oke, kita coba pilih misalnya Bogor ya. Kita lihat di bagian network di sini. Oke, di sini kita terkirim datanya ya. Di sini kode cabang Bogor gitu ya. Data yang di get-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba klik di sini dan di sini datanya sudah muncul ya. Data karyawannya berupa JSON seperti ini. Nah, kemudian di bagian kita balik lagi ke file presensi.blade.php yang ada di dalam folder laporan ya. Kemudian kita kalau misalnya datanya berbentuk JSON berarti di sini kita bikin respon dot. Nah, bisa seperti ini ya, pakai for each. Kita looping data JSON-nya ya, kita masukkan ya, kita tambahkan option ya di sini ke ID presensi .append itu kita tambahkan elemen ke ID presensi ke ID nick presensi ini ya, berupa elemen option ya, dengan value-nya itu kita ambil dari sini, dari nick ya. Nah, dari item. Nah, item ini kan dia dapat dari respon. Respon ini dia nerima callback ya dari data yang di return dari sini, dari get karyawan ya. Dia kan berupa JSON nih, masuk ke sini. Ya, masuk ke sini ke respon, kemudian data yang diterima oleh respon ini kita looping datanya ya. Nah, kemudian kita tampilkan di sini seperti itu ya. Oke, kita coba refresh, harusnya oke sih. Kita coba refresh ya. Oke, ini maaf ya internetnya gangguan sedikit. Kita tunggu aja loadingnya. Oke. Oke, sudah. Kita coba ininya kita coba clear dulu ya untuk networknya. Kita coba pilih Bogor. Nah, harusnya di sini muncul ya data karyawan ya. Seperti ini ya. Nah, ini karyawan Bogor semuanya ya. Kemudian di sini, nah Tasikmalaya kita coba tampilkan. Nah, ini oke. Di sini datanya sama ya. Kok sama ya? Sebentar. Oh, harusnya di ini dulu ya, di clear. Sebentar.
Oke, nah harusnya di sini, kalau misalnya kita, tidak mengkosongkan dulu si option-nya gitu ya, maka nanti dia akan terus bertambah gitu ya. Ketika kita pilih cabang lain gitu ya, nanti si karyawannya akan ditambahkan dengan data karyawan yang sebelumnya gitu ya. Nah, maka di sini kita harus buat si nick-nya itu ketika kita menerima data, ketika kita berhasil nih dapat datanya. Nah, di sini kita akan kosongkan dulu ya si ID nick presensinya. Nah, kita buat seperti ini, empty gitu ya. Nah, oke. Kemudian untuk ininya kita abaikan dulu. Kita coba refresh dulu ya. Sip. Nah, sekarang kita coba pilih misalnya Bogor ya. Nah, Bogor di sini ada Madiva muncul. Sekarang kita misalnya Tasik. Nah, Tasik kan berubah ya, yang jadi Dimas nih awalnya. Oke, di sini kita cuma tambahkan tadi ya, tambahkan untuk option di luar loopingnya, di luar looping option yang data karyawan gitu ya, untuk menampilkan option defaultnya yaitu pilih semua karyawan. Oke, kita coba refresh. Nah, sekarang di sini udah semua karyawan ya, kita coba pilih Bogor. Nah, di sini muncul nama karyawannya. Kemudian kalau Tasik, nah di sini juga muncul ya. Nah, cuman di sini kita akan tambahkan untuk biar ketahuan kan, biar takutnya nanti ada nama yang sama ya. Jadi di sini kita tambahkan juga nick ya, nick sebelum nama karyawannya. Oke, nick. Oke, kita coba Bogor. Di sini harusnya ada. Nah, di sini udah ada nick sama ininya ya. Oke, nah sekarang kita tinggal apa? Tinggal bikin filternya ya. Nah, seperti yang departemen dan Bogor gitu ya. Jadi kan ini datanya banyak nih, kalau kita harus cari misalnya nama Shipa gitu ya. Nah, ini kan kita harus scroll ke bawah ya. Nah, supaya tidak seperti itu gitu ya. Supaya tidak seperti itu, kita akan tambahkan select to ya. Jadi di sininya kan udah ada ya, kita di bagian nick presensinya itu udah kita tambahin select to nick presensi ya. Select to nick presensi di sini berarti kita tinggal copy paste saja yang dari departemen ya. Nah, di sini kita tinggal rubah jadi select to nick presensi ya. Nah, di sini select to nick presensi ya. Nah, kita samakan dengan kelas select to nick presensi yang ada di option atau select option ya. Di sini nih, yang select mana, bukan yang ini. Nah, ini select to nick presensi. Oke, samain ya. Oke, kita coba refresh. Seharusnya sudah jalan dengan baik ya. Oke, ini masalah internetnya ya. Maaf lagi gangguan nih. Pakai provider ungu. Bentar ya. Kita coba pilih Bogor nih. Nah, di sini untuk karyawannya sekarang kita udah bisa search ya. Di sini misalnya cari Siva. Nah, kita tinggal klik aja atau kita tinggal enter aja. Gitu ya. Kita coba tasdik. Ya, harusnya udah berubah lagi nih. Nah, jadi Dimas kan awalnya. Oke, misalnya kita cari Aulia, ada ya. Oke. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke proses cetaknya ya. Nah, kita masuk, ini kan untuk laporan untuk format ketika misalnya kita menampilkan semua karyawan gitu ya, baik itu per cabang ataupun per departemen ya. Kalau itu misalnya di sininya semua karyawan, maka dia akan menampilkan misalnya kita pilih yang periode bulan berjalan aja ya. Kita cetak. Nah, dia kan formatnya itu seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau kita filter berdasarkan cabang misalnya Bogor, kita lihat nih kalau misalnya tadi kan semua cabang ini ada totalnya ada 81 ya. Nah, kalau misalnya kita berdasarkan cabang ya, kita pilih Bogor misalnya ya. Kita lihat ada berapa. Nah, di sini ada 81 juga ya. Kenapa? Karena di sini mungkin kita belum tambahkan filternya ya di laporan controllernya. Nah, di sini kita coba mana nih? Kita tambahkan where ya di sininya nih. Mana ya? Di bagian presensi. Nah, ini presensi yang ini ya, kita tambahkan, tapi kita tambahkannya kalau misalnya si cabang atau departemennya itu tidak kosong ya, atau karyawan itu tidak kosong, baru kita tambahkan where.
Nah, kalau posisinya dia semua ya, maka ya where-nya jangan dijalankan gitu ya. Nah, berarti kita tambahkan di sini. Kita tambahkan if ya, if kalau misalnya not empty, kalau misalnya request kode cabangnya tidak kosong ya, maka sini kita tambahkan. Nah, di sini udah ada ya kode otomatisnya, kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan where di sini ya, berdasarkan cabangnya, karyawan kode cabang berdasarkan request cabang yang dikirimkan gitu ya. Kemudian di sini kalau misalnya departemennya tidak kosong gitu ya, maka kita pilih departemen sesuai dengan departemen yang dipilih. Nah, cuman untuk karyawan nanti kita formatnya itu akan kita buat beda gitu ya, tidak seperti itu formatnya, format laporannya. Jadi untuk karyawan kita nanti untuk where-nya kita buat di kondisi ya ketika misalnya di format laporan yang berbeda gitu ya. Kita coba tes dulu aja ya. Misalnya kita tadi pilih yang Bogor ya. Kita pilih yang bulan berjalan aja. Nah, ini Bogor semua departemen, ini ada 51 ya. Ada 51 untuk Bogor, kita coba untuk yang Tasik ya. Kita coba Tasikmalaya nih ya. Kita cetak. Nah, yang Tasik ada 30 orang. Berarti sudah terfilter ya. Cuman di sini untuk departemennya ini IT semua ya, kita rubah aja di navigate-nya misalnya untuk departemennya sebentar kita coba rubah. Departemen itu ada apa aja? Akunting ya. Berarti kita rubah aja deh. Kita ngacak ya. Misalnya nah dari sini aja kita rubah ke bawah menjadi akunting misalnya. Kita coba refresh ya. Harusnya ada akunting nggak di sini? Nah, di sini ada yang akunting ya. Oke, sebagian ada yang akunting, ada yang informasi teknologi gitu ya. Nah, sekarang kita filter misalnya eh, berdasarkan cabang dan berdasarkan departemen misalnya ya. Misalnya di sini semua cabang Tasik nih, ya, saya mau filter yang akuntingnya saja ya. Kita pilih yang bulan berjalan contoh misalnya ya. Kita cetak. Nah, otomatis di sini yang muncul akuntingnya saja ya. Oke, kemudian nah ini karena ini sebagai contoh aja ya. Jadi jabatannya disamain semua. Oke, kemudian misalnya di sini kita filter yang informasi teknologi saja misalnya ya. Nah, di sini muncul ada 6 orang seperti itu ya. Nah, misalnya kita mau filter semua cabang ya. Nah, semua cabang tapi yang departemennya tadi kan berdasarkan cabang aja nih. Jadi kalau cabangnya kita pilih berarti kita memilih data karyawan yang ada di cabang itu dengan departemen yang kita pilih. Kalau misalnya posisinya semua cabang berarti kita menampilkan semua departemen ya di seluruh cabang ya sesuai dengan departemen yang kita pilih. Seperti itu. Nah, otomatis di sini ada Bogor, ada Tasik ya yang muncul semua departemen yang tadi sesuai yang kita pilih yang IT gitu ya, informasi teknologi. Seperti itu. Oke, itu filternya udah jalan ya. Sekarang kita akan bikin filter untuk berdasarkan karyawan. Jadi untuk kalau misalnya nanti kita pilih karyawannya, nanti formatnya itu nggak kayak gini ya. Tapi formatnya itu nanti portrait ke bawah gitu ya. Eh berarti di sini kita tambahkan ya. Oke. Untuk datanya tetap seperti itu, cuma nah di bagian sini untuk bentuk laporan presensinya ya, nanti kita akan buat berbeda ya. Nah, jadi kita bikin seperti ini if ya. Di sini kita kasih if not empty request nick gitu ya. Jadi kalau misalnya si nicknya itu tidak kosong gitu ya. Nah, nanti maka kita akan buat format laporannya di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya kosong, maka dia akan menjalankan yang laporan presensi ini. Ya. Laporan presensi ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, oke seperti itu. Oke ya. Sebentar ya. Nah, kita simpan mungkin ininya di atas ya.
kita simpan di atas aja. Nah, kita simpan di atas di sini nih, sebelum nick ya. Oke. Nah, cuman untuk yang laporan presensi kita simpan di setelah ini ya. Nah, setelah else. Nah, di sini di bawah di dalam else yang ini ya. Nah, kita simpan di sini. Kemudian yang laporan ininya juga, yang laporan format tadi kita simpan di sini. Kita returnnya. Nah, untuk kode untuk format apa? Untuk diekspor ke Excelnya kita simpan di atas saja. Ya, di sini. Nah, oke ya. Sekarang kita coba tes dulu ya. Harusnya untuk yang format ini tetap jalan walaupun sudah kita tambahkan kode seperti tadi. Oke, misalnya kita pilih yang semua cabang dulu aja. Kita pilih start ini. Memang agak loading ya internetnya nih. Kita pilih semua cabang ya, misalnya periode gaji bulan Mei, kita enter. Oke, ini laporannya masih jalan ya. Sekarang kita akan buat yang ketika kita pilih karyawan tertentu misalnya ya. Nah, di sini kita apa? Misalnya kita coba tes dulu ya, return misalnya ini laporan karyawan. Oke. Coba ya. Kalau misalnya kita pilih cabang Bogor, pilih karyawannya misalnya ada Madifa ya. Kita cetak harusnya. Nah, ini dia akan nge-return laporan atau format laporan yang nantinya akan kita buat di sana. Oke. Oke, dan sekarang kita akan coba bikin untuk format laporan absensi atau presensi berdasarkan karyawan ya. Berarti di sini kita akan membuat dulu. Oke, nah di sini ya. Kita buka dulu deh yang bagian di sini ya, file cetak yang untuk format laporan keseluruhan. Kita klik aja. Nah, biar masuk ke foldernya atau tempat filenya. Kita bikin satu file lagi namanya presensi karyawan gitu ya. Cetak misalnya. .plate.php. Ya, kita oke. Kemudian kita masuk ke laporan controller ya. Di sini kita akan nge-return si file tadi ya. Return view laporan presensi, kemudian presensi karyawan ya, cetak. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan masuk lagi ke sini, ke presensi karyawan cetaknya ya. Kita coba tes dulu di sini apakah sudah berjalan atau tidak ya. Ini laporan karyawan, kita coba tes. Oke, di sini kita masih oke, di sini error ya. Oke, berarti di sini ada yang salah. Harusnya ini itu ke mana? Ke laporan langsung ya, laporan harusnya nggak usah pakai presensi lagi, laporan presensi ya. Nah, ini presensi karyawan cetak ya. Oke, enter, kemudian kita coba refresh, seharusnya sudah. Nah, ini udah ya, udah jalan untuk udah nge-return ke si view tadi. Selanjutnya kita akan gunakan ini Piper CSS ya untuk membuat laporannya supaya terlihat seperti report di dalam kertas gitu ya, untuk siap di print. Nah, kita copy aja nih. Nah, kita masuk ke sini ya, ke github.com. Sini ada Piper CSS ya, teman-teman tinggal masuk aja ke alamat ini. Kemudian di sini ada cara installnya ya. Kita tinggal masukin kode CSS-nya aja. Ini mau di-download dulu, kemudian disimpan di directory lokal kita. Atau misalnya kita mau langsung pakai CDN boleh. Di sini kita pakai CDN aja biar cepet. Kita masuk ke file presensi karyawan cetaknya ya. Nah, seperti ini kita masukin ya. Atau kita buat ini dulu HTML aja ya. Di sini HTML. Oke. Kemudian di sini kita kasih title-nya itu misalnya presensi karyawan ya. Oke. Kemudian di sini kita baru masukkan CSS-nya ya. Bagian title-nya. Oke. Kemudian kalau sudah seperti itu, nah di sini kita tinggal masukin kelasnya ya.
kelas, misalnya kalau misalnya mau A5, di sini kita tinggal masukin A5 ya. Nah, di sini ada kodenya ya untuk bisa A5, A5 landscape atau A4, A4 landscape itu bisa ya. Nah, di sini kita coba pakai A4 aja ya. Kita kasih kelas di sini A4 gitu. Maaf, A4 ya. Kalau sudah, kemudian kita coba cari lagi. Nah, ini ya, kita tinggal nambahin section sheet padding ini ya. Kita copy aja, kita simpan di dalam body. Kemudian kita coba refresh dulu hasilnya seperti apa. Oke, harusnya sih udah jalan ya. Bentar. Oke, di sini ada error sepertinya. Oke, maaf ya, ini internetnya gangguan ya kayaknya, jadi untuk koneksinya agak lambat ya. Oke, ini sudah posisinya sudah seperti ini, cuman kita pengennya di tengah ya posisi kertasnya. Oke, kita coba cek dulu ya. Di sini harusnya sih di tengah ya, tapi kita coba cek dokumentasinya. Oke, nah di sini kalau kita cek ya untuk versi terbarunya itu 0,4.1 ya. Sedangkan yang tadi kita pakai itu 0.30. Nah, kita coba update aja langsung ke yang 0.41 ya. Kita ubah aja di sini. Oke, kemudian kita coba refresh. Nah, di sini kita tambahin add page, kemudian di sini tambahin size A4 supaya nanti ketika dicetak dia ukurannya sama. Kemudian mana ya? Di sini ya. Kita coba refresh ke tengah nggak ya? Nah, oke, di tengah ya. Sekarang kita kalau pakai versi yang 041 dia langsung posisinya di tengah seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita tinggal buat headernya dulu ya. Header kayak yang kalau misalnya kita pilih semua karyawan. Nah, ini kan ada headernya ya. Kita coba copy paste saja dari yang file presensi cetak. Nah, di sini ada headernya ya. Kita copy paste. Kita simpan di dalam. Nah, ini kita hapus yang artikelnya. Kita simpan di dalam section ya. Kita simpan di dalam section, kemudian kita coba refresh lagi apakah sudah muncul atau tidak. Oke, muncul ya. Nah, muncul. Oke, sudah muncul untuk apa headernya. Kemudian ntar kalau kita cek ya isi CSS-nya itu gimana aja ya. Kita coba cek nih. Di sini untuk media screen, oke, sheet ya, box shadow, sheet padding. Nah, di sini untuk margin mungkin ya, untuk margin kita bisa atur ya 10 mm atau ada 15, ada 20, ada 25 mm gitu ya untuk marginnya atau untuk padding areanya ya. Oke, ini kita cukup aja, kita close dulu aja. Oke, sekarang kita mau bikin di sini itu kita tampilin dulu foto sama data karyawannya ya. Nama data utamanya, data misalnya kita tampilin foto, kemudian di sampingnya ada nick, nama, departemen sama cabang sama jabatan gitu contohnya ya. Oke, berarti kita perlu di sini membuat query untuk menampilkan data karyawannya nih. Jadi query tersebut hanya berlaku ketika nick tidak kosong ya. Oke, kita bikin di sini misalnya variabel karyawan aja ya. Variabel karyawan sama dengan karyawan. Nah, kemudian di sini kita joinkan dengan jabatan misalnya ya. Kemudian dengan departemen, oke. Kemudian kita joinkan juga dengan cabang ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, di sini kita kasih where ya. Jadi kita akan menampilkan karyawan berdasarkan nick yang dikirim dari form tadi, form laporan ya. Jika nicknya tidak kosong, maka dia akan menampilkan karyawan berdasarkan nick yang dikirim ini. Oke, kalau sudah, nah di sini kan kita tinggal parsing aja datanya atau kita simpan ke dalam array data di sini ya untuk data karyawannya. Kemudian kita array atau kita parsing datanya ya ke view si presensi karyawan cetak ini. Kita buka, kemudian mungkin di sini kita kasih apa ya? Kita kasih div lagi, mungkin di sini div
Untuk kelasnya kita kasih data karyawan aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah di sini kita kasih untuk stylenya ya. Kita kasih displaynya flex ya. Nah, flex, kemudian justify kontennya space between ya. Oke, kita kasih di sini div ya, div, kemudian kita kasih ID aja, foto karyawan misalnya gini ya. Oke. Oke. Nah, ini mungkin nanti kita akan copy aja yang di file karyawan /show.blade.php ya. Sini kan ada yang nampilin foto nih. Dia ngecek dulu fotonya ada atau enggak nih. Mana ya? Foto. Nah ini nih. Bukan yang ini. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya di storage-nya ada, maka tampilin foto karyawannya. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka tampilin si foto atau si file image not available gitu ya. Oke, kita masukin aja di sini. Jadi ada pengecekan dulu gitu. Ada nggak sih file foto karyawannya misalnya ya. Kalau tidak ada misalnya ya. Kalau tidak ada, maka dia akan menampilkan si image ini gitu ya. Oke. Oh, pertama kita juga harus cek dulu di sini apakah si karyawan sudah mengupload foto atau belum ya. Kita bikin seperti ini. Jadi kalau data foto karyawan itu tidak kosong, maka kita lakukan pengecekan lagi apakah fotonya ada atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya si karyawan belum upload, maka ya image-nya sama ya, kita menampilkan image not available gitu. Kita coba refresh dulu. Oke, nah sini muncul ya untuk fotonya ya, mungkin terlalu dekat, kita kasih di sini margin dengan headernya ya, atau dengan crop suratnya. Kita kasih margin top aja misalnya 10 pixel ya, supaya agak ke bawah. Oke. Enggak ya, enggak ke bawah ya. Style display flex margin top misalnya 40, coba. Oke, bisa ya. 40 pixel cukup lah ya. Setelah itu ini untuk width-nya kita atur 140 ya. Height-nya 150. Oke, cukup lah ya segini ya. Kemudian kita di sampingnya, di samping atau di bawah div ID foto karyawan, kita kasih lagi div ya. Misalnya kita kasih ID detail karyawan misalnya. Kita kasih di sini tabel, kita bikin sebuah tabel aja ya. Nah, tabel, kemudian di sini ada nama ya. Kemudian nama karyawan, kita tampilkan nama karyawannya. Kita coba tes dulu. Oke, di sini cuma di sini ya. Kita tampilkan dulu deh bordernya supaya kelihatan ya. Style border 1. Kita coba tes dulu seperti ini ya. Oke, oh ternyata di sini ya. Kita supaya ininya jangan justify content between aja ya, kita hapus saja justify content space betweennya, kita hapus. Kemudian kita kasih, kalau nggak salah space ya, space X gitu ya, atau gini aja deh, gap ada ya, gap harusnya ada sih, gap 20 pixel ya. Kita coba refresh. Nah, oke, cukup ya di sini. Cuman di sini kita kasih width tabelnya. Width tabelnya kita kasih 100%. Di sini sudah ya. Kasih 100%. Oke, kemudian sebentar.
Mungkin kita kasih ini aja ya, kelas tabel report aja ya. Kelas tabel, ya udah tabel report aja. Nama kelasnya kita bikin di sini, stylenya tabel report. Nah, kita kasih border 1 pixel ya. Kemudian kita juga tambahkan border juga pada elemen kolomnya atau elemen TD-nya gitu ya. Oke, kita coba refresh dulu deh. Tapi kayak gini jadinya. Oke, kita coba perbaiki yang salahnya. Mungkin gini, TRTD ya. Oke, kita coba ubah di sini untuk di bagian kelas tabel reportnya kita bikin seperti aja border ya. Kemudian border collapse ya, kita bikin kita isi dengan collapse seperti ini. Kemudian di sini udah ya, border 1 pixel solid warna hitam. Kemudian di sini kita kasih padding 5 pixel ya. Jadi kolomnya nanti agak lebar sedikit gitu ya. Kita coba refresh. Nah, oke, udah ya. Kita tinggal kasih. Oh ya, harusnya di awalnya nicknya dulu ya. Oke, di sini kita tinggal copy paste aja sebenarnya, atau kita buat ulang juga apa-apa. Kita kasih nick di sini ya. Nah, oke, kemudian nick nama karyawan ya, kemudian jabatan mungkin ya. Kita kasih di sini jabatan. Oke. Nama jabatan nama departemen. Oke, kita coba refresh dulu. Oke ya. Kemudian oh ya, nama departemennya ini ya, harusnya nama dev gitu sih. Nama dev gitu ya. Oh ya, cabangnya juga TR TD cabang sini ya. Oke. Kita bisa panggil nama cabangnya. Oke, kita coba refresh. Oke, muncul ya. Oke, sekarang kita tinggal tampilkan data absensinya atau data presensinya ya. Oke, berarti kita tinggal tambahin div lagi di bawah div yang data karyawan ini ya. Tambahin div. Nah, misalnya kita kasih kelas atau ID gitu ya. Kelasnya itu misalnya, nah, kelasnya presensi misalnya. Kita kasih tabel report ya. Nah, oke. Kemudian kita kasih tabel. Oke, ini kita hapus ya enddiv-nya. Maaf. Ini karena ketutup otomatis. Oke. Di sini ada nomor, tanggal ya, jam masuk, jam pulang. Jam masuk, jam pulang. Kemudian di sini kita coba samain sama yang di monitoring ya. Coba kita monitoring nih. Ya, di sini ada jam kerjanya. Oke, di sini ada jam kerjanya, jadwal misalnya, jadwalnya, kemudian ada jam masuk, jam pulang, ya. Kemudian ada statusnya ya, hadir sakitnya gitu ya. Statusnya, kemudian apa lagi? Terlambat gitu ya, terlambatnya. Kita buat seperti ini, terlambat. Kemudian di sini status ya. Status. Oke, statusnya maaf, bukan status. Status kan udah ya, denda ya. Maksudnya denda. Nah, di sini ada potongan jam kerjanya. Potongan jam. Oke. Kalau sudah, kita coba refresh dulu. Oke, di sini udah ada ya. Cuman gak muncul. Oh, ini TH-nya kita belum kasih style.
Tapi kita kasih margin dulu deh. Di sini kita kasih style margin top 40 pixel. Kita samain, kita refresh. Oke. Sekarang kita kasih style untuk tabel headernya ya, tabel report TH. Nah, sini kita kasih border 1 pixel ya, warnanya jangan hitam tapi misal warnanya biru aja ya. Nah, biru seperti ini aja. Oke. Biru, kemudian maksudnya bukan ini. Nah, background colornya harusnya ya. Background colornya, kemudian teksnya warnanya putih. Nah, untuk ini tetap hitam ya, untuk bordernya tetap hitam. Oke, paddingnya kita kasih 10 pixel biar lebih lebar dari isi datanya. Untuk text allegiance-nya mungkin kita defaultnya kita lap aja. Oke, kita coba refresh. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau birunya terlalu cerah gitu ya, kita ubah aja. Misalnya jadi seperti biru ini aja. Oke. Nah, oke ya. Oke, kemudian kita tinggal apa? Nah, sekarang kita kirimin data presensinya ya. Tapi sebelumnya kita coba ini dulu ya, coba absen dulu deh. Soalnya kan data absennya kan kosong ya. Kita coba cek nih. Dia belum absen nih, ya belum ada yang absen. Kita coba absen dulu sebentar. Kita atur dulu lokasinya ya. Karena ini kan saya di PC ya. Kalau di PC itu kurang akurat ya. Jadi kita unlock dulu aja lokasinya. Kemudian kita bikin jam kerja yang dari jam sekarang kan udah jam setengah 1 pagi ya. Kita bikin misalnya shift berapa ya? Shift 4 aja ya. Shift 4 aja ya. Kita contoh aja ini ya. Misalnya JK 05. Itu misalnya shift 4, jam masuknya jam 0, misalnya jam berapa ya, 01.00 deh, sampai jam pulangnya itu misalnya jam 8.00. Istirahat misalnya ada, iya jam istirahatnya itu jam 4 misalnya sampai jam 5.00. Oke, kemudian total jamnya 7 jam, misalnya contoh keterangannya bisa dikosongkan, lintas harinya tidak, misalnya kita simpan. Oke, sekarang kita atur data karyawannya, jam kerjanya misalnya ada Madifa ini kita setting sekarang kan berarti hari Minggu ya sekarang ya. Udah tanggal 11 berarti kita ubah aja jadi shift 4 hari Minggunya. Oke, sekarang kita coba absen, kita login menggunakan username dan password dari user tersebut. Oke, di sini kita kasih loginnya pakai nick ya, defaultnya, dan password defaultnya juga nick. Kita aktifin dulu mobile simulatornya. Oke, kita tunggu dulu ya supaya cepat. Nanti kita menonaktifin dulu aja fitur face recognition-nya ya, atau misalnya kita aktifin juga nggak apa-apa lah. Ini kita absen. Oke, kita coba scan dulu aja. Ini sih, ini loadingnya gara-gara internetnya ini ada gangguan ya, jadi lama nih. Nah, ini sekarang kita coba tes ya, kita absen. Ini agak susah pegang kameranya ya. Ini kayaknya ketutupan ya, ketutupan. Oke, nah sekarang wajahnya udah terlihat ya. Wajahnya udah terlihat dan udah terdeteksi dan dikenali oleh aplikasi presensinya. Kita tinggal absen aja. Terima kasih, selamat bekerja, semangat katanya ya. Oke, di sini masuk ya. Keterangannya tidak terlambat karena jam masuknya jam 1 pagi seperti itu ya. Nah, kita coba ini dulu. Kita coba masuk lagi ke sini ke laporan controller. Nah, di sini di bagian yang laporan karyawannya kita kirimkan juga data presensi ya. Data presensi
sama dengan kita ambil dari data presensi yang ini nih. Nah, ya, kita sama dengan variabel presensi. Oke. Cuman di sini mungkin kita tambahkan ya order by-nya berdasarkan tanggal ya. Kita tambahkan juga. Oke. Kalau sudah kita masuk ke presensi karyawan cetak gitu ya. Kemudian di sini di bagian paling bawah kita looping datanya atau kita tampilkan datanya gitu. Menggunakan for each gitu ya. For each. Nah, ini tadi kan dari tabel presensi atau dari data presensi ya. Presensi as variable D misalnya contoh. Kita looping datanya, kita masukkan di sini ya. Kita refresh dulu. Kita muncul nggak ya? Coba cek di sini. Nah, di sini kita coba cek dulu, refresh. Oke, di sini kok muncul semua ya? Oh, ini muncul semua karyawan nih kayaknya. Kita tambahin di sini harusnya, ya. Nah, sebentar. Di laporan controller nih. Oke. Di sini harusnya kita tambahin juga nih if ya. If not empty request nick, maka kita panggil apa? Atau kita tambahkan where nick berdasarkan request nicknya. Oke, kita coba refresh lagi. Harusnya munculnya cuma satu ya. Nah, satu ya, berdasarkan sesuai dengan data presensi yang baru masuk ya, cuma satu nih. Nanti kita tinggal tampilin tanggalnya di sini ya. Tanggalnya kita tampilin sebentar ini. Kita tampilkan tanggalnya ya. Kita formatnya itu kan defaultnya itu YYYMMDD ya, bulan, tahun, bulan, tanggal. Sekarang kita rubah jadi sesuai dengan format Indonesia ya, tanggal, bulan, tahun. Jadi kita gunakan date, kemudian formatnya seperti apa, masukin nilai tanggalnya atau value tanggalnya. Kemudian di sini, nah ada jam masuk, jam pulangnya kita masukin juga. Oke, start dulu. Kita hapus dulu. Kemudian di sini juga kita kasih nah jamnya aja ya. Nih status sama semuanya kita hapus dulu aja. Kita coba tes dulu. Oke, sini muncul ya. Jam 1 nih, jam masuknya cuma oke, bentar. Untuk jadwalnya ya, jadwalnya belum kita masukin. Jadwal kita tambahin di sini mungkin nama jadwal. Harusnya muncul. Kita coba tes dulu. Oke, bukan nama jadwal ya, apa ya? Nama jam kerja maksud saya. Nama jam kerja ya. Sini nama jam kerjanya. Oke. Kalau nggak salah nulisnya kayak gini. Kita coba tes dulu. Oke, benar ya. Di sini ada jadwal shift 4. Oke. Sebentar, kita mungkin kecilin aja ya teksnya supaya muat nih. Soalnya kan pengennya nih saya tuh jadi si jadwalnya itu muncul juga jadwal seharusnya gitu ya. Oke, kita coba perkecil aja fontnya ya. Kita kasih di sini font size. Font size-nya 12 pixel coba ya. Oke, sudah cukup lah mungkin ya 12 pixel. Kita kasih. Kemudian di sini supaya nggak terlalu lebar si jamnya kita hapus saja jamnya ya. Cukup masuk dan pulang saja. Oke, kemudian apa lagi? Kita refresh lagi dulu.
Oke, mungkin kita bisa rubah juga untuk bagian TH-nya, untuk font family-nya kita coba pakai Arial mungkin ya. Kita coba tes. Bagus ya. Nah, seperti ini kayaknya oke ya. Cuman untuk size-nya kita perkecil. Font size-nya kita kasih 14 pixel aja. Kita refresh. Oke. Kemudian kita tampilin ininya ya, jam masuk sama jam pulangnya di jadwalnya, di kolom jadwal nih. Nama jam kerja misalnya strip ya, kemudian jam masuk dan jam pulang. Kita coba refresh. Nah, sini muncul ya jadwalnya, jam masuk jam pulangnya. Oke. Oke, supaya ini juga tidak terlalu lebar tanggal ya. Oke, di sini untuk jam masuk jam pulangnya juga kita cukup jam sama menitnya aja ya. Nah, seperti ini. Jam, hour ya sama menitnya aja yang kita tampilin. Kita refresh. Nah, oke, kemudian posisinya mungkin kita kasih center aja. Align center. Ini bukan ini ya. Di sini. Nah, ini Legend Center untuk jam. Nah, oke. Ini status sama ininya kita hapus dulu. Oke, di sini udah di tengah ya. Nah, untuk tanggalnya juga untuk tahun kita mungkin ambil belakangnya aja. Jadi di sini kita kasih Y kecil ya. Jadi yang tampil itu cuma 25-nya aja gitu. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, tapi di sini jadi ikutin ya, ikut kecil. Tapi nggak apa-apa dulu ya, kita abaikan dulu yang atas. Nanti kita perbaiki lagi. Tadi ini jadwal udah masuk, jam pulangnya juga. Oh ya, pulang. Harusnya ketika dia 0 ya. Misalnya di sini. Nah, ketika jam masuknya itu ada, maka kita tampilkan. Tapi kalau tidak ada, kita kasih apa ya? Misalnya belum absen aja ya, belum absen misalnya. Nah, seperti ini. Oh, kok nggak muncul ya? Jam masuk di save, oke. Tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0 harusnya gini. Oke. Oh, ini harusnya jam in ya, jam in. Jam in, jam out. Nah, bukan jam. Nah, ini bukan jam masuk ya, kalau jam masuk jadwalnya ya. Nah, ini kalau jam in, jam out itu dia jam absennya. Nah, oke di sini oke ya. Belum absen, cuman belum absennya kita kasih warna merah ya. Kalau misalnya belum absen, ya kita kasih span aja di sini. Nah, color red gitu ya. Kita kasih color red, kemudian oke, dari otomatisnya ya. Oke, berarti di sini kalau mau nampilin HTML kita kasih tanda seru 2. Kalau di dalam Blade ya ingin menampilkan HTML seperti ini, kita tambahkan tanda seru 2 kali ya di dalam kurung kurawal ya. Kita coba tes lagi. Oke, sekarang warnanya merah ya, belum absen. Nah, sekarang untuk yang status. Status berarti kita tinggal masukin aja statusnya di sini ya. Oke. Nah, misalnya di sini kita kasih
color ya misalnya, atau di sini kita kasih ya de status, kita tampilin statusnya. Oke, kita coba refresh dulu ini. Nah, misalnya kita pengen hurufnya jadi besar ya, kita panggil aja function text uppercase. Nah, oke, kita coba refresh lagi, harusnya jadi huruf besar. Nah, huruf besar ya statusnya. Nah, cuman kita pengennya kalau misalnya statusnya itu ya, misalnya di sini color status saja. If variable d statusnya sama dengan h gitu ya, maka colornya di sini color statusnya kita kasih green ya. Kita kasih green. Kemudian kalau misalnya statusnya izin, kita kasih blue atau warning aja ya, atau misalnya yellow izin. Kalau misalnya statusnya sakit, itu kita kasih blue. Kalau misalnya cuti, itu kita kasih orange misalnya ya. Kalau alpha itu baru red gitu ya. Kemudian kita tinggal kasih aja di sini background color. Nah, background color itu sesuai dengan warna statusnya. Oke, kita coba refresh. Nah, sekarang udah hijau ya untuk kalau hadir. Kemudian di sini kita tinggal tambahin color white aja ya supaya kelihatan. Oke, kita coba refresh. Oke, kelihatan ya statusnya hadir di sini. Oke, sekarang kita akan hitung keterlambatan. Oke, nah sekarang untuk menghitung keterlambatan kita tinggal copy paste aja dari file ini ya, monitoring, yang file monitoring presensi nih. File monitoring presensi itu ada di sini di folder presensi ya, di file index.blade.php-nya ya. Nah, di sini nih. Ini adalah file monitoring ya. Di sini udah ada untuk menghitung keterlambatannya ya. Nah, di sini kita tinggal apa nih? Nah, ini kita tinggal copy paste saja ya, yang ini nih, copy paste. Kemudian kita tinggal masukin ke si file presensi karyawan cetak ya. Kita copy paste di sini aja nih di dalam PHP-nya. Oke. Nah, untuk tanggal presensinya kita ambil dari variable tanggal ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian jam masuk ya, di sini masuk jam masuk itu diambil dari sebentar. Jam masuk ini diambil dari yang jadwal jam kerjanya ya, yang ini nih. Nih, mana? Nah, yang ini nih. Ini jam masuk ya. Oke. Sekarang kita coba nah, di sini kan sudah ya. Ini kita menghitung fungsi di sini kita memanggil fungsi untuk menghitung keterlambatan ya yang ada di helper. Nih, kalau dari helper di sini ada hitung jam terlambat. Nah, di sini ya. Ini untuk menghitung jam terlambatnya dia mereturn ini ya. Apa namanya? Dia mereturn ini nih, keterangan keterlambatannya ya. Keterangan terlambat itu isinya jam terlambat dan menit terlambatnya ya. Kemudian di sini juga ada menghitung menampilkan jam keterlambatannya dalam bentuk desimal ya. Nah, ini. Oke, nah di sini desimal terlambatnya ya. Nah, ini yang ditampilkannya nih. Ditampilkan itu nanti nih kalau misalnya ini kita tampilkannya dalam bentuk desimal ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kurang dari 1 jam ya, intinya gitu. Kalau kurang dari 1 jam keterlambatannya, maka yang ditampilkan itu adalah
jumlah menitnya ya, jumlah menitnya. Nah, kemudian kalau misalnya lebih dari 1 jam, maka yang ditampilkan adalah jumlah jamnya, jumlah jam keterlambatannya. Seperti itu ya. Oke, kita tinggal ini aja. Kita copy paste saja. Nah, di sini kita balik lagi ke monitoring, ke file monitoringnya ya, atau di file index yang ada di folder presensi. Ya, kemudian kita tinggal copy paste saja nih yang ini. Nah, ya. Oke. Kita copy paste, masukin ke yang presensi karyawan cetak ya di sini. Kita bikin TD lagi. Nah, oke. Jadi kalau misalnya dia terlambat gitu ya, maka tampilkan nih jumlah keterlambatannya, jam keterlambatannya. Kemudian di sini, nah kita karena di sini kita tidak include ke si icon ininya ya, jadi kita cukup pakai warna pakai seperti ini aja nih, span, tag span, kemudian kita kasih color misalnya apa? Kasih color enggak, maksudnya kita kosongin aja nih, kita kosongin. Cuman di sini kita coba tampilin dulu ya. Harusnya sih belum muncul ya, karena kan dia nggak terlambat ya, tapi kita coba ubah jamnya menjadi terlambat misalnya. Oh bentar, ini harusnya udah ada muncul ya, TD terlambat di sini. Maaf, mana sih? Oh sebentar, ini sesinya berakhir, kita login dulu ya. Kita login dulu sini ya. Salah. Oh iya bener, ini Adam Adify untuk admin ya. Oke, masuk ya. Tadi itu di laporan ya, maaf, laporan presensi. Oke, kita pilih misalnya tadi Bogor ya. Bogor misalnya karyawan atas nama Adam. Kita cetak berdasarkan bulan berjalan aja ya. Kita cetak di sini. Nah, muncul ya tanggal 11 Mei 2025. Ini tepat waktu ya. Oke, keterangannya tepat waktu nih. Oke, kalau misalnya sebentar, kita coba lihat dulu di My Helper ya. Nah, di sini kita kasih warna ini aja ya. Kita kasih style color misalnya green. Coba tes ya. Yang ini juga kita kasih misalnya kalau terlambat ya, kita kasih stylenya itu red. Nah, kita coba reload dulu. Nah, ini hijau ya untuk tepat waktu. Coba misalnya kita rubah di database-nya langsung, misalkan jam masuknya itu jam 1 ya. Misalnya dia jam 1 pagi nih, contoh. Sekarang dia misalnya itu jam in-nya ini ya. Jam ini itu kita rubah menjadi jam 1.42 menit ya. Oke. Kita coba refresh ya. Harusnya dia telatnya 42 menit. Nah, telatnya 42 menit ya muncul. Tapi kalau misalnya dia telatnya 1 jam, misalnya kita rubah telatnya itu misal jam 2.15 menit misalnya. Jam 2 lebih 15. Oke, kita coba, berarti telatnya 1 jam 15 menit. Nah, dia akan dirubah menjadi bentuk desimal ya, ke dalam bentuk jam seperti ini, 1,25 jam ya. Oke, ini kita posisikan di tengah aja untuk ininya, dan kita coba rubah deh untuk jenis fontnya ya, supaya sama dengan headernya, tabel headernya. Sini kita kasih, kita simpan di bagian tabel aja ya, harusnya bisa. Nah, oke.
Sip, kita coba refresh lagi. Oke ya. Nah, sekarang kita ini diposisikan di tengah. Kita kasih allegiance di sini. Allegiance center ya. Kemudian kita refresh. Oke, sudah ada ya. Nah, sekarang kita denda ya. Kita buat dendanya, menghitung denda kita sama copy paste aja dari sini. Nah, copy paste ya. Mana ya? Di sini nih. Kita balik dulu ke file index yang ada di folder presensi ya. Kita coba hitung dendanya mana ya? Denda coba. Denda. Nah, ini nih. Denda. Denda itu mana nih hitungannya? Nah, ini ya. Kalau misalnya oke. Nah, jadi untuk yang denda ini dia kalau terlambatnya itu kurang dari 1 jam ya, maka dia dapat denda nih. Tapi kalau lebih dari 1 jam, dia dapat ini apa namanya potongan jam kerja gitu ya. Sehingga nanti pembagi potongannya itu adalah jumlah jam upah per jam ya, upah per jamnya gitu. Jadi dikali jumlah jam jumlah potongan jamnya dikali upah per jamnya. Seperti itu ya. Kalau misalnya dia kurang dari 1 jam, maka dia cuannya itu ke sini data master denda mana ya. Nah, misalnya kalau 1 menit sampai 5 menit dia 5.000 ya, 6 menit sampai 10 menit 10.000, 11 menit sampai 15 menit 15.000 ya. Nah, settingan dendanya itu di sini gitu ya. Kayak kita coba misalnya kita copy dulu aja ini. Bagian ini kita copy, kita simpan di mana nih? Di sini ya. Nah, kita simpan di sini. Nah, jadi kalau misalnya dia terlambat, nah maka terus dicek lagi nih. Kalau misalnya dia terlambatnya itu kurang dari 1 jam, maka potongan jamnya itu 0 gitu ya, potongan jamnya. Tapi dia dapat denda gitu ya, dia dapat denda. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 jam, ya, dia nggak dapat denda, cuman dia dipotong jadi jumlah jam terlambatnya gitu ya. Jumlah jam terlambatnya dikali upah per jamnya gitu nantinya seperti itu ya untuk perhitungan potongan upahnya. Oke, di sini sudah kita tinggal munculin aja dendanya di sini ya. Nah, kita munculin dendanya dan potongan jam terlambatnya ya di sini sekalian. Nah, mana nih? Ini kan ada potongan jamnya ya. Kita hitung aja langsung di sini. Potongan jam terlambatnya. Kemudian untuk dendanya mungkin kita kasih allegiance-nya right aja ya. Oke, untuk potongan jam udah di tengah aja posisinya. Kita coba refresh dulu. Oke ya. Di sini karena karena dia lebih dari 1 jam ya. Karena dia lebih dari 1 jam, maka dia tidak dapat denda, tapi dia dapat potongan jam kerja. Seperti itu ya. Oke, ini kita kasih merah aja ya. Kita kasih color red. Ini muncul kalau misalnya dendanya ada gitu ya. Jadi misalnya kalau dendanya ada nggak kosong gitu ya, maka tampilin variabel denda. Tapi kalau misalnya kosong, kak dia kosongin aja, nggak perlu ditampilin nolnya. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian di sini kita kasih juga color red aja ya. Nah, bagian yang rednya. Oke ya, sudah. Nah, sekarang kita ini mungkin untuk headernya kita coba lebih perkecil lagi, mungkin ukuran fontnya di 13 kan ya. Oke, kita coba refresh. Oke ya, nah sih cukup kayaknya. Oke, sekarang kita akan menghitung. Di sini nanti ada recap nih.
jumlah kehadirannya gitu ya, jumlah sakitnya berapa gitu. Kemudian total terlambatannya berapa. Kalau misalnya ada denda, dia total dendanya berapa gitu ya. Kalau ada potongan jam, dia potongan jamnya berapa gitu ya. Oke. Di sini ya, di bawah kita akan bikin dulu untuk rekapitulasinya ya. Jadi kita ke sini, ke presensi karyawan cetak di paling bawah, atau kita bikin div lagi nih di bawah yang detail presensinya ya. Kemudian di sini kita kasih div. Oke, kita kasih kelas misalnya rekap ya, rekap, atau mau pakai ID juga nggak apa-apa ya. Nah di sini kita kasih gini aja, apa, rekapitulasi ya. Misalnya di sini rekapitulasi presensi. Nah di sini kita kasih call span aja, call span 2 ya. Kemudian kita bikin baris baru di sini. Hadir misalnya di sini hadirnya berapa, izin sebentar, di sini kita bikin TD. Oke, kemudian di sini kita bikin izin, kemudian sakit, oke, kemudian hadir, izin, sakit, cuti ya. Oke. Kemudian di sini kita kasih terlambat berapa menit gitu ya, terlambat, total terlambatnya dalam periode itu berapa jam. Kemudian total dendanya dan total potongan jamnya ya. Kita coba refresh dulu. Oke, nah seperti ini ya. Tapi ini kayaknya harusnya sih nggak di sini ya. Harusnya nggak seperti ini. Harusnya ke bawah ya. Sebentar ini. Oke, kita kasih aja di sini tabel rekap ya. Kita kasih tabel rekap. Kita copy paste aja deh yang ini semuanya. Kita copy paste ya. Kemudian di sini kita rubah, atau gini aja. Ini tetap tabel report, widthnya kita kosongin dulu ya. Kita kosongkan aja seperti ini supaya dia widthnya nggak otomatis 100% ya. Nah seperti ini. Oke, kalau sudah kita kasih margin aja di sini ya, style margin top 40 pixel misalnya ya. Oke, nah seperti ini. Oke, terus apa ya? Nah, terus ya kita tinggal tampilin aja di sini. Ya, kita tinggal tampilkan aja di sininya ya. Rekap-rekapnya gitu ya. Berarti di sini kita bikin dulu variabel di atasnya ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini kita bikin variabel total hadir. Nah, total hadir, total izin, total sakit, total cuti, total terlambat, total denda ya, total potongan jam. Nah, untuk total hadir di sini ya, kita akan buat seperti ini, if, atau di paling bawah aja ya. Bentar. Oke. Oke, di sini aja. Kalau misalnya, atau di paling bawah aja deh untuk total ya, biar semuanya nyatu gitu. Nah, oke. Kita bikin if kalau misalnya statusnya sama dengan hadir ya, maka total hadir ditambah 1 gitu ya. Nah, begitupun dengan izin, kalau misalnya dia statusnya izin, berarti nanti si variabel total izinnya itu akan plus 1 gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti untuk total terlambat total alpha ya di sini. Total alpha. Oke. Nah, ini ya. Sorry. Oke.
Total alfanya plus 1 kalau misalnya dia statusnya alfa. Oke, kalau sudah sebentar. Nah, kita tinggal tampilin aja di sini. Ya, misalnya kita posisinya di center ya, di center ya. Nah, kemudian kita masukin semuanya di setiap TD-nya ya. Nah, oke. Nah, untuk denda belum ya. Denda belum. Nah, kita coba tes dulu. Oke, nah di sini muncul ya. Total hadir 1, misalnya izinnya kosong karena dia belum izin, begitupun sakit cuti ya. Nah, ini untuk terlambat. Ini harusnya alfa ya. Alfa. Oke, kemudian di sini kita harus tambahin satu lagi. Terlambat. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah jam keterlambatannya ya. Nah, di sini ketika kita ketika kita menghitung atau ya di sini menghitung jam keterlambatannya, di sini kan kita mereturn, nah di sini desimal terlambat ya. Nah, kita akan menghitung jumlah desimalnya saja, jadi jumlah jam ya, dalam bentuk jam gitu ya. Kita akan hitung dalam bentuk jam. Oke, di sini berarti kita masuk lagi ke presensi karyawan cetak. Kemudian di sini, nah untuk total terlambat ya, nah di paling bawah aja, total terlambat sama dengan plus terlambat ya. Langsung aja kita pakai jam desimal ya, desimal terlambat ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita tinggal masukin di sini. Kita posisinya di center kan. Kemudian di sini total terlambat ya. Kita coba hitung. Nah, di sini ada ya 1,25 jam. Di sini kita kasih jam ya. Jam. Nah, jam. Oke ya. Kemudian untuk denda. Nah, denda ya. Kita contoh misalnya. Oke, kita contoh lagi. Oke, misalnya contoh kita ini aja ya, copy paste aja. Misalnya dia kita tambahin satu data lagi ya. Kalau misalnya kita absen kan ribet harus ngatur lagi jam kerjanya ya. Berarti kita langsung aja masukin di database-nya aja ya. Seperti ini. Salah. Sebentar. Nah, ini kita hapus ID-nya. Kita rubah misalnya jadi tanggal 12 ya. Misalnya tanggal 12 hari ini. Oke, kemudian atau misalnya ya udah tanggal 12 aja ya. Contoh misal di sini dia absen jam 1.15 menit gitu ya. Jam 1.15 menit. Kemudian apa nih? Jam 1 ininya udah sama aja ya. Nah, kemudian ini hadir, oke kita save. Misalnya kayak gini ya. Dia udah anggaplah kita udah absen tanggal 12 ya. Kita refresh dulu. Nah, di sini langsung muncul ya. Oke. Sebentar di sini oh iya, kalau misalnya kurang dari 5 menit gitu ya. Hitungannya itu di sini kalau di saya ya. Nah, hitungan seperti ini ya, ada masa atau apa? Ada batasan toleransi ya. Sebentar, itu tadi tepat waktu gitu ya. Not empty jump in else. Tepat waktu else. Nah, ini nih. Instant. Harusnya sih muncul ya, tapi kenapa enggak ya? Jump in dari jam mulai katanya. Oh, ininya nih tanggalnya. Tanggalnya udah bener tanggal 12. Oh, ini absennya ya. Absennya itu harusnya tanggal 12. Sorry ya. Absennya tanggal 12 nih. Oke, kita coba refresh dulu ya. Nah, dia telat 15 menit ya. Dia dapat denda 15.000 ya. Dapat denda 15.000. Sebentar. Berarti kita ini pakai format angka ya biar bagus.
Di sininya kita kasih format angka. Nah, seperti ini. Nah, format angka ini ada di My Helper ya kalau nggak salah. My Helper di sini ada format angka. Nah, ini buat ngerubah format angkanya menjadi ada formatnya gitu ya. Nah, jadi format rupiah seperti ini. Nah, oke. Atau format mata uang lah ya. Di sini ada 15.000 gitu. 15.000 ya. Dendanya sesuai dengan di sini nih. Kalau misalnya telatnya kan itu telatnya 15 menit ya. Berarti dia masuk ke di sini nih. Masuk ke kategori ini ya. Berarti dia potongannya 15.000. Di sini kita tinggal hitung denda ya. Di sini kita tinggal hitung dendanya. Atau kita totalkan nih ya. Nah, berarti di sini kita tinggal bikin aja total denda ditambah sama dengan variabel denda. Nah, seperti itu ya. Begitupun dengan total potongan jam ya. Jadi kita tinggal di sini tambahin potongan jam terlambat. Oke. Oke. Kemudian di sini kita tinggal tambahin. Oke, di sini juga tambahin. Nah, oke ya. Dendanya kita munculin di sini di rekapitulasinya, total denda. Kita coba cetak. Nah, sini ya. Ada total dendanya 15.000 gitu ya. Total potongan jamnya adalah 1,25 jam gitu ya. Oke, di sini mungkin kita nggak usah pakai color red ya. Kita udah aja. Ini karena rekapitulasi ya. Oke, nah, seperti ini aja. Oke, ini center aja ya. Nah, oke ya. Atau ini ya kasih right aja deh yang ini mah. Right, ini juga total terlambat kasih ya. Total terlambat juga kasih aja. Right, oke, kita coba refresh. Oke ya, sip. Oke ya. Nah, oke satu lagi. Jadi di sini itu kan ketika misalnya kita tadi kan untuk menghitung keterlambatan ya. Nah, sekarang kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya pulangnya lebih cepat ya. Kalau pulangnya lebih cepat, otomatis dia juga dapat potongan jam ya. Nah, sekarang kita akan hitung nih apa jumlah jam atau jumlah menit ketika dia pulang cepat gitu ya. Jadi dihitungnya itu dari jam dia pulang sampai ke jam jadwal dia pulang seharusnya gitu ya. Oke, kita coba ke indeks saja ya yang ada di folder presensi nih di sini ya atau di halaman monitoringnya. Nah, di paling atas itu ada untuk menghitung ini, menghitung pulang cepat ya. Nah, kita ada di sini kita ambil atau kita panggil fungsi untuk hitung pulang cepat ya yang ada di MyHelper nih di sini. Jadi ini proses penghitungannya di sini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ya, nah proses perhitungannya di sini ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke ini ya, ke halaman monitoringnya atau halaman indeks presensinya. Kita copy paste saja seperti biasa. Kita balik ke presensi cetak, karyawan cetak ya. Kemudian mana nih? Kita simpan di mana? Kita coba cek. Nah, di bawah terlambat aja ya. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian kita untuk menampilkan jumlah jam keterlambatannya atau jumlah menit keterlambatannya, kita tinggal panggil aja sini mana nih pulang cepat. Pulang cepat. Nah, di pas jam pulang kalau nggak salah ya, di sini saya buatnya. Nah, di sini ya kalau misalnya pulang cepatnya itu lebih dari 0 gitu ya, artinya dia pulang cepat gitu ya.
Oke, berarti di sini kita tinggal tampilkan di sini aja ya, di bagian jam pulang. Mana jam pulang? Mana jam pulang? Nah, jam out ya, di jam out aja di sini nih. Kita simpan di sini. Oke ya. Kita coba refresh dulu. Ini harusnya belum muncul ya, karena kan kita belum melakukan absen pulang. Oke. Nah, di sini kita belum melakukan absen pulang ya. Nah, di sini error undefined variable. Tanggal presensi. Oke, tanggal presensinya kita ambil. Nah, kita ambil mana ya? Mana nih? Yang ini ya. Nah, ini kita ambil dari variabel d tanggal harusnya ya. Oke, seperti ini. Kita coba reload lagi. Oke ya. Kita coba masukin dulu data jam absen jam pulangnya. Contoh di sini kita masukin tanggal 12. Dia pulangnya jam 6.19 misalnya kan. Terusnya dia pulang jam 8 ya. Coba reload dulu. Nah, di sini ada ya. Ada minus 1,67 ya. Pas pulangnya itu ada minus 1,67 jam lagi gitu ya. Nah, nanti kita akan totalkan si ini yang 1,67 ini dengan potongan jam terlambatnya harusnya ya. Oke, mungkin di sini kita buat lebih terlihat jelas, kita kasih merah juga di sini. Mana ya? Nah, di sini kita kasih span color red. Ya, kita kasih color red. Oke ya. Oke, nah di sini muncul ya. Dia minus 1,67. Jadi dia dapat potongan juga ya karena dia pulang cepat. Jadi dia dapat potongan 1,67. Kemudian kita akan tambahkan ya yang pulang cepat ini ya, yang pulang cepat ini ke potongan jam. Berarti di sini kita nah di sini ada total potongan jam ya. Total potongan jam itu misalnya kita bikin dulu ya di sini potongan jam ya. Potongan jam sama dengan variabel pulang cepat ditambah potongan jam terlambat. Nah, ini kita ambil yang potongan jamnya. Jadi ini adalah total dari potongan pulang cepat dan total potongan jam terlambat gitu ya. Nah, di bagian sini juga kita ubah jadi potongan jam ya yang di bagian sininya nih ya. Kita coba refresh harusnya oke di sini. Oh ya, di sini tetap 1,67 ya karena kan dia nggak terlambat ya. Maksudnya terlambatnya kurang dari 1 jam ya. Nah, berarti tetap ya nanti dihitung ya. Ketika dia terlambat, misalnya terlambat dan misalnya pulang cepat, maka total potongannya itu akan dijumlahkan seperti itu ya. Nah, di sini total keseluruhan untuk potongan jamnya itu adalah 2,92 jam ya. Nah, yang pertama itu karena terlambat, yang kedua karena pulang cepat seperti itu. Seperti itu. Oke, udah mungkin seperti itu dulu ya untuk update kali ini. Jadi kita tambahkan fitur untuk report per karyawannya seperti itu ya. Nanti kedepannya kita akan ubah ini ke bentuk PDF dan nanti bisa langsung di download oleh user ya. Oke, sementara seperti itu untuk cara update-nya. Silakan nanti untuk source code terbarunya akan segera saya update ke file source code-nya ya. Jadi itu saja, terima kasih, thank you for watching, ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.